Lalu saya tanya, pernahkah ibu baca Alkitab dan mendapati bahwa Tuhan merampas kesadaran seorang manusia, lalu berbicara melalui dia, sehingga dia berbicara melalui suara yang lain? Dengan kata lain, pernahkah Tuhan berlaku seperti setan? Roh Kudus berlaku seperti setan, merampas kesadaran manusia lalu merasuki dia? Cuman setan yang merasuki manusia. Tuhan tidak pernah melakukan itu. Saudara, periksa dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan gak pernah rampas kesadaran manusia. Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Di sini saya mau kembali bersaksi, menyampaikan pesan Tuhan di tanggal 11 Mei kemarin. Ini lanjutan pesan-pesan Tuhan yang sebelumnya, di video-video sebelumnya. Ini adalah pesan Tuhan yang terakhir. Di dalam pesan yang tanggal 11 Mei ini, saya akan menyampaikan pesan Tuhan ini bagi kita semua. Pesan ini tentang peringatan bagi hamba-hamba Tuhan dan juga bagi orang-orang yang berada di dalam Hades saat ini. Tuhan mau memberitahukan semuanya, Tuhan mau menyampaikan semuanya agar kita semakin bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, agar kita semua hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Saya akan membacakan pesan Tuhan. Pesan Tuhan ini, kata aku ini adalah Yesus ya Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti kalau saya membacakan pesan Tuhan ini ada kata aku, itu bukan saya, tetapi aku ini Tuhan. Tuhan yang saat itu sedang berbicara kepada kami, dan saya akan menyampaikannya seperti Tuhan juga menyampaikan kepada saya pada saat itu. Saya akan membacakannya, peringatan bagi hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta saat ini menyakiti hatiku. Mereka lebih cinta uang daripadaku. Aku membenci mereka, sebab mereka adalah gembala yang menuntun domba-dombanya di dalam keselamatan. Tetapi mereka berkhotbah tentang uang. Mereka berkhotbah tentang uang. Mereka akan mendapatkan siksaan yang lebih berat. Saya percaya maksud Tuhan ini bukan untuk semuanya, tetapi mungkin ada beberapa yang seperti ini, dan inilah pesan Tuhan yang harus saya sampaikan. Mereka akan mendapat siksaan yang lebih berat. Seharusnya mereka berkhotbah tentang akhir zaman. Seharusnya mereka berkhotbah tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi saat ini pendeta-pendeta lebih cinta uang daripada aku. Mereka tidak menyampaikan firman Tuhan yang sesungguhnya. Banyak jemaat yang kurus kering, yang sudah hancur, tetapi mereka biarkan mereka terperosok. Mereka tidak mau meraih mereka. Mereka tidak mau menggandeng mereka. Padahal aku di sini Yesus ya Bapak Ibu. Aku mengasihi mereka. Pendeta-pendeta itu jauh daripada aku. Mereka mementingkan uang. Mereka tidak mau menyampaikan akhir zaman. Waktu sudah dekat. Mereka yang mendapat mimpi dan penglihatan itu benar. Anak-anak Tuhanlah yang mendapat mimpi dan penglihatan. Mereka akan bersaksi melalui media apapun agar semua dapat mendengar. Bukan hanya satu orang saja. Beribu-ribu orang akan mendapat penglihatan di akhir zaman ini. Karunia Tuhan akan dilepaskan. Pencurahan Roh Kudus hari ini, tahun ini adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat besar. Tidak ada satupun orang yang akan terlewat. Semua akan dibaptis, semua akan dipulihkan, semua akan merasakan jamahan lawatan Roh Kudus. Api Roh Kudus akan membakar mereka yang haus dan lapar akan aku. Datanglah kepadaku anak-anakku. Aku telah menyampaikan semuanya kepada Yohanes waktu itu. Aku telah menyampaikan kepada Yohanes anakku. Mereka memenjarakannya di Pulau Patmos. Anakku Yohanes dipenjara di dalam Pulau Patmos. Tetapi aku menyampaikan wahyuku kepada dia. Kalian tidak tahu, dia menderita. Dia sendirian saat itu. Aku sangat hancur
melihat dia di masa tuanya sangat menderita, tetapi aku memakainya untuk menuliskan apa yang harus kusampaikan. Wahyuku itu akan terjadi. Kitab Wahyu yang telah kutulis itu akan terjadi. Yohanes tahu kapan Tuhan akan datang. Yohanes tahu kapan Tuhan akan datang. Tetapi aku menutup mulutnya, sebab itu bukan kuasanya untuk menyampaikan kepada kalian. Kitab Wahyu itu sangat singkat. Jika aku menyuruh menulisnya sangat panjang, kalian tidak akan mampu membacanya, sebab itu adalah rahasia-rahasia ilahi. Manusia biasa tidak akan sanggup, tidak akan mampu menyelami perkataanku. Pikiran kalian itu dibatasi. Cukup itu yang kutuliskan kepada kalian. Iman objektif yang diberikan kepada para nabi dan para rasul melalui penglihatan, melalui Tuhan berbicara secara langsung, itu sudah tidak ada lagi sama sekali. Tuhan memberi firman satu kali untuk selamanya di dalam Alkitab, dan tidak ada lagi wahyu yang baru, sehingga wahyu baru yang diklaim oleh orang-orang zaman ini adalah sebuah pembodohan. Itu tidak berasal dari Allah. Itu bisa saja berasal dari setan, atau itu bisa saja berasal dari kesalahan berpikir orang tersebut, atau mungkin bahkan dengan sengaja dia berusaha untuk mendapatkan otoritas di dalam mengajar dengan mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada dia. Saya berani bilang itu tidak berasal dari Allah, karena Alkitab memberi petunjuk bahwa itu sudah tidak terjadi lagi. Dan yang terakhir, minggu yang lalu kita lihat seringkali kesaksian mereka, kesaksian tunggal. Saya dengar suara Tuhan, tapi kemudian siapa yang menjadi saksi? Nggak ada, cuman mereka. Saya sudah memberikan argumentasi di dalam seminar kita atau evening fellowship yang sebelumnya mengenai hal ini. Alkitab menolak apa yang disebut sebagai kesaksian tunggal. Kita menguji dengan firman Tuhan atau kata Alkitab tentang wahyu baru. Maka mari kita lihat Yudas pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Saudara perhatikan kalimat selanjutnya, supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saya minggu yang lalu mengajak saudara untuk merenungkan kata tetap berjuang mempertahankan iman, dan itu bisa melibatkan perdebatan. Hari ini saya mau mengajak saudara berfokus kepada iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Di dalam bahasa aslinya juga bisa berarti iman yang telah diteruskan kepada orang-orang kudus. Saudara perhatikan, iman di situ bukan mengacu kepada kepercayaan di dalam hati kita. Seringkali kita bilang iman mengacu kepada percaya, jadi mengacu kepada kepercayaan, keyakinan hati. Betul. Seringkali secara teologis bisa dikatakan ini adalah iman yang subjektif, ada di dalam hati saudara dan saya. Tetapi kalau saudara lihat berdasarkan konteks, iman ini adalah iman yang diteruskan dari satu orang kepada orang yang lain. Dikatakan bahwa itu diteruskan kepada orang-orang kudus. Iman dari yang diberitakan atau diberikan kepada para rasul, dan iman ini sekarang diteruskan kepada orang-orang lain, orang-orang kudus. Saudara, kalau iman itu bisa diteruskan, iman itu bisa diberikan, maka sudah jelas ini bukan iman yang disebut sebagai kepercayaan atau keyakinan hati. Saudara bisa mengekspresikan keyakinan hati dan orang kagum, tapi saudara nggak bisa teruskan kepada mereka. Saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, tapi saya itu tidak bisa meneruskan atau di dalam tanda petik mewariskan dengan pasti iman saya kepada anak saya. Saya bisa mengajarkan apa yang saya imani, isi iman saya bisa, tetapi iman yang sejati itu tidak bisa diwariskan. Bagaimana saudara mewariskan iman yang subjektif ini? Iman yang subjektif diwariskan dengan mengajarkan iman yang objektif, dan ini yang dimaksud oleh Yudas. Yang dimaksud dengan iman di dalam Yudas pasal yang ketiga adalah isi iman. Dan ini yang dimaksud adalah Injil atau firman yang diberitakan Nabi dan Rasul. Saudara boleh lihat konteks yang lain. Galatia 1 ayat 23, 1 Timotius 4 ayat yang pertama.
itu juga berbicara mengenai Injil sebagai iman yang diteruskan. Jadi Injil disebut juga sebagai iman. Maka ini bukan hanya bicara mengenai sesuatu yang subjektif saudara percayai, tetapi secara objektif ada di tangan kita. Alkitab adalah iman objektif. Sekali lagi, Alkitab adalah iman objektif yang telah diberikan kepada para rasul dan sekarang diteruskan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Maka saya bilang, yang dimaksud di situ adalah isi Injil. Firman yang diberitakan nabi dan rasul, sesuatu yang saudara dan saya mau tidak mau harus percayai. Ini yang diteruskan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Ini hal yang pertama. Yang kedua, istilah iman, faith di situ menggunakan definite artikel yang membuat kata ini harus diterjemahkan the faith. Mengacu kepada ini adalah iman satu-satunya. Satu-satunya iman objektif. Sekali lagi, ini satu-satunya iman objektif, gak ada yang lain. Kalau saudara mau bangun iman, saudara mau bangun ajaran saudara, dasar untuk iman dan ajaran kita adalah Alkitab, satu-satunya. Yang kedua, ini adalah dasar bagi saudara dan saya, dasar objektif satu-satunya untuk menguji segala sesuatu. Sekali lagi, ini adalah dasar objektif untuk menguji segala sesuatu. Termasuk menguji apa yang saudara imani. Ajaran-ajaran yang datang kepada saudara, ini mesti diuji dengan iman objektif ini. Dia adalah fondasi satu-satunya. Maka semua yang subjektif harus diuji dengan yang objektif. Saya mau kasih satu contoh kepada saudara supaya ini kemudian menjadi jelas. Definite artikel, dia adalah satu-satunya alat uji. Dia adalah satu-satunya dasar bagi iman dan ajaran. Beberapa waktu yang lalu saya melayani di tempat ini, itu pertama kali saya masuk di Depok dan kemudian melayani satu kali di dalam persekutuan kami, persekutuan wanita pada hari Rabu pagi. Sudah cukup lama itu. Ada satu orang yang datang dan waktu itu saya ingat saya yang menyampaikan firman Tuhan. Selesai berkhotbah, kita ngobrol dengan baik, lalu kemudian orang ini datang dan berbicara kepada saya kira-kira demikian. Khotbahnya baik tetapi Tuhan Yesus tidak berbicara. Saya agak sedikit terkejut lalu saya tanya, maksudnya Tuhan Yesus bicara seperti apa? Bapak berkhotbah tetapi Tuhan Yesus tidak berbicara secara langsung. Lalu saya bilang, bagaimana kita bisa mendapatkan suara itu? Lalu dia bilang, saya dalam persekutuan dengan saudara-saudara saya, persekutuan dengan saudara kami itu kami berdoa. Saya lupa hari apa, tapi dia bilang bahwa mereka itu sering berdoa setiap malam deh, dalam satu minggu itu ada satu malam, setiap malam mereka rutin untuk beribadah bersama-sama. Satu waktu mereka berdoa untuk seluruh keluarga mereka. Dan mereka ingat pertama kakek mereka. Kakek mereka sudah meninggal dan papa mereka itu sudah meninggal. Dan dua-duanya meninggal sebagai orang yang tidak percaya. Lalu akhirnya di dalam doa mereka berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan tunjukkanlah kepada kami di mana kakek dan papa kami ini berada. Ada satu waktu di mana karena kami tidak mendapatkan jawaban, kami memutuskan untuk selama 1 minggu berpuasa. Kami berdoa berpuasa, tidak makan, tidak minum, kami hanya menyanyi berdoa. Setelah itu kami keluar mandi bersih-bersih, lalu kemudian masuk lagi berdoa berpuasa, terus berdoa. Dalam kondisi yang begitu lemah, tiba-tiba satu waktu adik saya laki-laki itu di dalam doa kami, adik saya yang laki-laki itu berbicara, dan dia berbicara dengan suara yang lain. Itu bukan suara adik saya, Pak. Itulah suara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara melalui adik saya dengan suara yang begitu lembut sehingga kami menjadi begitu sejahtera. Waktu dia datang dia bilang, akulah Yesus. Lalu saya bilang, lalu apa yang terjadi? Dia bilang, dan saya kemudian kami bertanya kepada dia, di mana opa dan di mana papa? Karena mereka tidak percaya mereka ada di neraka. Lalu kami semua itu berduka cita, kami menangis, kami berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus. Lalu kami minta kepada dia, bisa tidak pindahkan papa dan opa dari neraka menuju ke sorga? Lalu Tuhan Yesus bilang, tidak bisa. Lalu kami berkata kepada Tuhan Yesus yang berbicara melalui adik kami, kami tidak akan berhenti berdoa dan berpuasa. Bila perlu kami akan menangis sampai mati jika opa dan papa tidak dipindahkan dari neraka ke sorga. Karena kami terus berteriak dan menangis, berseru kepada Tuhan Yesus yang berbicara melalui adik kami itu, Pak. Akhirnya Tuhan Yesus dengan hati yang iba, Tuhan Yesus berkata, baiklah, oleh karena kalian berdoa berpuasa, sehari ini juga saya akan pindahkan kakekmu dan juga ayahmu
dari neraka menuju ke sorga. Saya sedikit terkejut dengan kesaksian ini, lalu saya bilang itu pasti bukan Yesus. Lalu dia bilang, bagaimana Bapak tahu? Bagaimana Bapak tahu bahwa itu bukan Yesus? Lalu saya tanya dia, bagaimana Ibu tahu bahwa itu Yesus? Pak, waktu dia bicara saya sejahtera. Damai bukan ukuran, itu suara Yesus Kristus. Saya mau tanya dari mana Ibu tahu? Saya hanya dapatkan damai sejahtera. Dan dia bicara. Dan Bapak tahu dia bicara melalui suara yang lain yang bukan suara adik saya. Lalu saya tanya, pernahkah Ibu baca Alkitab dan mendapati bahwa Tuhan merampas kesadaran seorang manusia lalu berbicara melalui dia sehingga dia berbicara melalui suara yang lain? Dengan kata lain, pernahkah Tuhan berlaku seperti setan? Roh Kudus berlaku seperti setan, merampas kesadaran manusia lalu merasuki dia. Cuman setan yang merasuki manusia. Tuhan tidak pernah melakukan itu. Saudara, periksa dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan tidak pernah rampas kesadaran manusia. Dalam cerita itu, kesadaran adiknya itu hilang. Lalu Tuhan Yesus bicara dari sana. Saya bilang itu pasti bukan Yesus. Orang yang dipakai oleh Tuhan, bukan orang yang kehilangan kesadarannya. Karena itu tidak ada catatan di dalam Alkitab. Yang kedua, di dalam Alkitab semua sudah selesai. Orang kalau mau selamat dari neraka, masuk ke sorga, jalan keluarnya adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selama dia hidup. Tetapi tidak ada cerita orang yang ada di neraka dipindahkan dari neraka menuju ke sorga karena doa daripada anak-anaknya ataupun keluarganya, termasuk dengan doa dan puasa. Itu enggak ada di dalam Alkitab. Maka kita bisa pastikan bahwa hal ini adalah karya iblis. Ini bukan pekerjaan Yesus Kristus. Itu adalah perjumpaan saya yang pertama dan perjumpaan terakhir dengan beliau. Pengalaman itu harus ditafsirkan. Tidak ada pengalaman yang betul-betul berbicara sendiri. Kalau hari ini saya adalah seorang hamba Tuhan, saya berjalan dengan seorang ateis, kami menyeberangi rel kereta di Depok dan kemudian kami ditabrak, mobil kami itu hancur, tetapi waktu kami keluar kami tidak ada apa-apa. Saya akan bilang puji Tuhan. Itu berarti saya menafsirkan kebaikan yang kami alami itu sebagai karya Tuhan. Seorang ateis yang mengalami pengalaman yang sama dengan saya, waktu dia keluar dari mobil harusnya menurut perkiraan kami mati, waktu dia lihat kondisinya baik-baik saja, dia nggak akan bilang puji Tuhan. Dia akan bilang itu kebetulan. Saudara lihat satu peristiwa yang sama, nggak bicara apa-apa. Peristiwa ini berbicara ketika ditafsirkan. Maka pengalaman baru bisa bicara benar atau tidak kalau ditafsirkan. Pengalaman ada roh yang berbicara melalui saudara ibu ini harus ditafsirkan berdasarkan kitab suci. Dari situ saudara tahu tafsiran mana yang benar, pengalaman ini sejati dari Allah atau bukan. Demikian juga dengan klaim hamba-hamba Tuhan. Klaim hamba-hamba Tuhan itu kalau mau diuji, satu-satunya alat uji yang objektif adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bukan pengalaman. Kalau dia bilang saya naik turun ke surga dan Allah berbicara, bagaimana saudara menguji itu? Saudara mesti uji berdasarkan kitab suci. Dan saya mau ajak saudara untuk melihat lebih jauh. Aorist pasif participle. Ini adalah bentuk dari kata yang digunakan oleh Yudas. Yudas menggunakan bentuk kata ini untuk menegaskan bahwa iman objektif firman Tuhan yang diberikan kepada para nabi dan para rasul itu adalah pengalaman yang telah diberikan satu kali untuk seterusnya. Artinya ini bukan pengalaman yang akan diulangi lagi. Dia tidak perlu diulang, tetapi dia punya efek sampai hari ini. Jadi saudara dan saya kalau mau mengerti zaman kita, lihatlah kepada kitab suci, bergumul dengan kitab suci, lalu saudara dan saya mengerti zaman, mengerti pengalaman-pengalaman kita. Bukan saudara dan saya menanti Tuhan bicara kepada kita. Saudara pikir lagi sekali lagi secara rasional. Abraham itu umurnya berapa? 170-an tahun. Dan seumur 170-an tahun sebagai bapak orang beriman, berapa kali Allah bicara langsung sama dia? Dicatat di dalam Alkitab terlalu sedikit dibanding dengan umurnya. Kalau saudara bandingkan dengan klaim hamba Tuhan hari ini, terlalu sering Tuhan bicara sama mereka. Berapa kali saudara lihat di dalam Alkitab, baca di dalam Alkitab, Tuhan bicara langsung kepada para rasul setelah dia naik ke sorga. Sehingga saudara perlu mempertimbangkan hal-hal yang sedemikian. Kalaupun itu terjadi di dalam konteks perjanjian lama, perjanjian baru, itu karena wahyu belum final. Tetapi setelah Yudas mengatakan para rasul menerima itu adalah wahyu yang sudah diberi satu kali. Untuk seterusnya tidak terulang. Meskipun dia punya pengaruh sampai hari ini, tetapi dia tidak terulang lagi. Dengan demikian saya mesti mengatakan bahwa wahyu yang ada di dalam Alkitab final. Dia tidak berkelanjutan dan dia tidak bisa ditambah.
tidak ada lagi wahyu seperti yang diberi kepada para nabi dan para rasul. Dengan demikian, klaim, sekali lagi, dengan demikian klaim hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada mereka, saudara dan saya bisa lihat itu sebagai wahyu baru dan itu wahyu palsu. Ini ujian yang kedua. Ujian yang pertama kita uji firman Tuhan yang dikutip. Ujian yang kedua, saudara dan saya lihat apa kata Alkitab tentang wahyu baru. Sekarang yang ketiga. Terkait dengan kesaksian-kesaksian mereka, saya mau tegaskan satu hal, bahwa Alkitab menolak kesaksian tunggal. Apa kata Alkitab mengenai hamba-hamba Tuhan ini punya kesaksian bahwa Tuhan berbicara kepada mereka? Kan mereka berkata, Tuhan berbicara kepada kami. Ini adalah sebuah kesaksian untuk menegaskan otoritas kata-kata mereka. Ini kesaksian untuk kemudian menegaskan bahwa mereka punya akses khusus, punya relasi yang khusus dengan Tuhan. Saudara, saya mau ajak saudara untuk memikirkan sekali lagi, semua kesaksian hanya benar, hanya bisa diterima sebagai benar jika ada saksi mata. Jadi Alkitab menuntut saksi mata dan menolak keabsahan kesaksian tunggal. Saudara boleh tanya kepada hamba-hamba Tuhan yang bernubuat ini, siapa saksi? Sekali lagi, siapa saksi bahwa Tuhan berbicara kepada mereka? Karena Alkitab bilang kalau tidak ada 2 paling kurang atau 3 orang saksi, sebuah kesaksian tidak dapat dipercaya. Saya kutip ayat-ayat ini dan saudara boleh periksa. Sebuah kesaksian dinyatakan benar, boleh diterima kalau ada saksi di sana. Alkitab menolak kesaksian tunggal. Itu kenapa waktu Yesus mengutus 70 murid, dia mengutus mereka berdua-dua. Ada yang mengatakan mengutus berdua-dua supaya apa? Supaya mereka itu bisa saling menguatkan. Saya setuju. Tetapi ingat bahwa ketika murid-murid pulang, mereka harus datang dan kemudian mereka harus bercerita. Kami mengusir setan, iblis kami kalahkan, kami bikin mujizat dan seterusnya. Kalau hanya 1 orang pulang cerita, itu gak cukup. Harus ada 2 orang supaya yang satu menguatkan kesaksian yang lain. Tuhan Yesus pun taat kepada apa yang dikatakan kitab suci perjanjian lama. Para rasul mengulangi prinsip ini. Paulus mengulanginya. Penulis Ibrani mengulanginya. Yesus pun melakukannya. Sekali lagi, dia mengutus 70 murid berdua-dua bukan hanya supaya saling menguatkan, tetapi supaya ada saksi yang menguatkan, yang mendukung kesaksian mereka. Sebab Alkitab bilang, hanya dengan kesaksian 2 atau 3 orang sebuah perkara dapat diterima kebenaran. Perkara Tuhan berbicara kepada pendeta siapapun hanya bisa diterima kalau ada saksi di sana. Mungkin saudara akan bilang begini, tapi itu para rasul, waktu Tuhan bicara kepada mereka, siapa saksinya? Waktu Tuhan berbicara kepada para nabi, siapa saksinya? Maka saudara, mari kita lihat beberapa hal ini. Pertama, para nabi dan para rasul ketika mereka menulis tulisan-tulisan mereka, mereka punya yang namanya informal control. Informal control itu kalau saudara bandingkan dengan masa perjanjian baru, informal control itu saksi mata yang bukan rasul. Jadi katakanlah kalau perjanjian lama Musa melakukan itu, ya informal control itu orang Israel yang ada di sekitar mereka atau orang-orang Mesir. Informal control, saksi-saksi mata yang mendukung penulis ataupun yang melawan penulis. Misalnya, saya kasih contoh 1 Korintus 15. Waktu cerita mengenai kebangkitan Kristus dan kenaikan ke sorga, Paulus bilang ada 500 saksi mata. 500 saksi mata yang menyaksikan itu. Sebagian di antara mereka sudah mati, tapi sebagian yang lain masih hidup. Paulus menunjuk kepada saksi-saksi ini. Ini disebut sebagai informal control. Musa waktu bikin 10 tulah dan kemudian dia tulis mengenai 10 tulah. Tulisan Musa itu kan dipublish kepada orang Israel pada saat generasi pertama yang melihat itu masih hidup. Mereka masih hidup. Mereka adalah saksi mata. Benar atau tidak benarnya segala sesuatu yang ditulis oleh Musa. Kalau dia bohong, maka mereka akan bersaksi bahwa itu bohong. Tetapi ada saksi mata yang disebut sebagai informal control. Waktu murid-murid menuliskan tulisan mereka, mereka menyebutkan nama-nama orang dengan tujuan supaya orang-orang ini menjadi saksi. Alkitab adalah sebuah kitab yang sangat terbuka untuk diuji. Dan oleh karena sistem ini adalah sistem yang terbuka, Alkitab memberi peluang untuk informal control menguji itu. Tetapi informal control adalah saksi mata. Kesaksian informal control penting. Jadi tulisan nabi dan rasul, itu bukan tulisan yang merupakan kesaksian tunggal. Yang kedua adalah formal control. Formal control ini kalau dalam perjanjian baru ya kesaksian di antara para rasul.
Waktu Paulus menulis, Petrus mengatakan bahwa tulisan Paulus itu adalah firman Allah. Artinya Petrus bersaksi tentang kerasulan Paulus dan inspirasi Allah atas tulisan-tulisan Paulus. Demikian juga kalau saudara lihat di dalam Perjanjian Baru. Tulisan seseorang, katakanlah murid rasul seperti Lukas, itu pun ketika dia menulis tulisannya dia, itu masih bisa dikontrol kebenarannya oleh siapa? Oleh orang yang namanya rasul. Dengan demikian, ini bukan sebuah kesaksian tunggal. Waktu nabi-nabi bernubuat dan nubuat itu terjadi katakanlah di dalam diri Yesus Kristus, rasul-rasul menulis jelas dengan mengatakan ini adalah apa yang dicatat di dalam Perjanjian Lama, sehingga nubuatan para nabi adalah nubuatan yang tergenapi dan penggenapannya disaksikan, dikonfirmasi oleh para rasul. Gak ada saksi tunggal di sana. Salah satu kitab yang paling sensitif, sekali lagi, salah satu kitab yang paling sensitif adalah kitab Wahyu. Dalam konteks yang saudara dan saya bicarakan. Karena itu diberikan di Pulau Patmos ketika orang yang bernama Yohanes itu sendirian di sana. Sehingga banyak orang bilang begini, nah itu dia kan, itu berarti dia saksi tunggal. Saya mau ingatkan saudara bahwa ini bukan kesaksian tunggal. 404 ayat. Saya kutip Simon Kistemaker. 404 ayat di dalam kitab Wahyu berkorespondensi langsung dengan 500 rujukan di dalam Perjanjian Lama. Sekali lagi, 404 ayat di dalam Wahyu itu berkorespondensi, itu berkaitan, itu didukung oleh 500 rujukan di dalam Perjanjian Lama. Dia belum bicara mengenai Perjanjian Baru. Maka kehadiran saksi mata adalah sesuatu yang sangat penting untuk memberi dukungan kepada kesaksian nabi dan rasul. Ini adalah prasyarat mutlak. Yesus melakukannya, rasul-rasul juga melakukannya. Anehnya, pendeta-pendeta zaman sekarang justru mengklaim wahyu yang sifatnya privat dan eksklusif. Mereka kemudian mengatakan bahwa kalau kita punya relasi dekat dengan Tuhan, kita punya iman yang cukup besar dekat dengan Tuhan, hanya kita saja yang punya akses untuk ke sana. Artinya pengalaman mendengar suara Tuhan itu adalah pengalaman orang-orang yang eksklusif, privat. Tidak ada saksi mata. Tapi ini bertentangan dengan karakteristik kitab suci yang menuntut kehadiran saksi sebagai prasyarat mutlak bagi kebenaran sebuah kesaksian. Dan saya mau tutup dengan ini. Kesaksian yang eksklusif, sekali lagi, kesaksian eksklusif adalah ciri-ciri tulisan non-rasuli atau tulisan-tulisan yang disebut sebagai ekstra kanonik yang justru menjadi ancaman bagi iman Kristen. Injil Maria, Injil Yudas, Injil Petrus ditulis dengan klaim bahwa itu adalah sebuah wahyu yang sangat eksklusif. Saudara, hari ini banyak orang Kristen itu goncang imannya karena banyak orang mengutip Injil Thomas, Injil Thomas, Injil Petrus, Injil Yudas dan Injil Maria. Di sana ada banyak tulisan-tulisan yang bertentangan dengan isi Injil yang saudara dan saya terima. Kita tidak boleh tertipu karena penyelidikan saat ini sudah menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Injil-Injil yang saya sebut sebagai Injil-Injil ekstra kanonik di luar ini, di luar Alkitab kita adalah Injil-Injil yang muncul di akhir abad kedua. Itu berarti para rasul sudah mati. Saudara perlu mempertanyakan motivasi penulis. Kenapa dia bilang itu adalah Injil Maria? Maria Magdalena maksudnya. Mengapa dia bilang itu adalah Injil Petrus? Mengapa dia bilang itu adalah Injil Yudas? Mengapa dia bilang bahwa itu adalah Injil Thomas? Mengutip nama-nama orang penting ini. Seolah-olah orang penting ini yang tulis. Padahal orang penting ini sudah mati di abad pertama. Mereka menulis di abad kedua. Tetapi mereka mengutip nama-nama orang yang hidup di abad pertama. Untuk apa? Untuk mendapatkan otoritas. Seolah-olah kamu harus dengar ajaran kami. Meskipun ajaran kami bertentangan dengan kitab suci, kamu harus dengar. Coba lihat. Ini adalah ajaran para rasul, orang-orang yang dekat dengan Yesus. Nah saudara, kalau saudara tanya jadi siapa saksinya? Saudara-saudara mesti lihat bahwa tulisan-tulisan ini, tulisan-tulisan palsu ini mengklaim akses eksklusif. Saya pakai satu contoh, Injil Maria. Pada waktu ada satu ajaran di dalam Injil Maria yang kemudian bertentangan dengan tulisan-tulisan kitab suci. Tetapi kemudian itu didukung oleh kalimat-kalimat seperti ini. Murid-murid kumpul lalu Maria datang. Waktu Maria datang lalu kemudian
dikatakanlah begini oleh murid-murid, kamu ini kan orang yang paling dekat dengan Tuhan. Maka bukan tidak mungkin setelah dia naik ke sorga, dia masih berbicara kepada kamu meskipun tidak berbicara kepada kami. Lalu Maria mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga kepada dia. Dan kata-kata dia itulah yang tertulis di dalam Injil Maria meskipun bertentangan dengan Injil-Injil yang lain di dalam kitab suci. Jadi saudara lihat ya, dia kutip nama orang dengan cara menipu. Yang kedua, dia mengklaim bahwa dia punya akses langsung untuk berjumpa dengan Yesus, untuk menyampaikan ajaran, bahkan yang bertentangan dengan apa yang disebut sebagai tulisan-tulisan yang kanonik. Yang saya mau ajak saudara untuk lihat adalah justru ciri-ciri ajaran palsu, bahkan di dalam abad-abad awal gereja mula-mula, adalah menutup peluang untuk verifikasi. Mereka mengklaim akses yang eksklusif. Mereka tidak memberi peluang untuk kesaksian yang lain untuk mendukung mereka, karena ini adalah kesaksian tunggal. Mereka tidak bisa menyajikan saksi-saksi. Oleh karena itu maka tulisan ini begitu lemah. Yang kedua, menyebut pendeta yang mengajar jemaat hari ini. Mereka juga mengklaim hal yang sama dengan apa yang diklaim oleh tulisan-tulisan palsu ini. Mereka mengklaim akses eksklusif sehingga tertutup terhadap verifikasi atau pembuktian. Tidak ada saksi di sana. Sekali lagi saya mau bertanya kepada saudara, jika hari ini khotbah ini, ajaran ini menjadi polemik, dari mana Anda percaya kalau saya bilang Tuhan berbicara kepada saya untuk mengatakan bahwa kesaksian-kesaksian itu palsu? Mengapa saudara percaya, mengapa saudara tidak percaya? Kalau saudara percaya berdasarkan apa yang saya katakan hari ini, berarti saudara ngawur. Tetapi kalau saudara tidak percaya, pertanyaannya adalah, mengapa saudara tidak percaya? Dan pertanyaan lebih lanjut, mengapa saudara misalnya tidak percaya waktu saya berkata Tuhan berbicara kepada saya, tapi saudara percaya dengan mudahnya kepada orang-orang yang memiliki kesaksian tunggal bahwa Tuhan berbicara kepada mereka? Mengapa saudara pakai standar ganda? Mengapa Anda pakai standar ganda untuk mengklaim atau memberikan penilaian bahwa satu hamba Tuhan tidak mungkin Tuhan bicara kepada dia, dan hamba Tuhan yang lain pasti Tuhan bicara kepada dia, kesaksiannya benar? Saudara nggak bisa pakai perasaan. Saudara mesti kembali kepada kitab suci. Dan hari ini saya ajak saudara untuk melihat dua petunjuk. Pertama, ujian yang sifatnya rasional. Yang kedua, ujian yang sifatnya biblikal. Kita kembali kepada kitab suci. Melalui ujian yang saya sebut sebagai ujian rasional, kita menunjukkan bahwa klaim-klaim pendeta-pendeta yang mendengar suara Tuhan ini, pertama meleset. Ini menunjukkan bukan Tuhan yang berbicara. Yang kedua, berkontradiksi satu sama lain. Bagaimana mungkin satu Tuhan yang benar, yang tidak kontradiktif itu, kemudian memberikan firman yang berkontradiksi? Sama sekali irasional kalau saudara dan saya percaya kepada kesaksian yang sedemikian. Klaim ini palsu. Yang kedua, ujian yang bersifat biblikal. Saudara dan saya merujuk kepada firman yang diklaim oleh mereka. Dan saudara lihat, kata seperti Tuhan Yesus itu sama sekali berbeda hasilnya dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ujian yang selanjutnya terkait dengan ujian sesuai dengan firman Tuhan adalah saudara dan saya lihat kepada Yudas ayat yang ketiga. Yudas ayat 3 mengatakan kepada saudara dan saya bahwa wahyu yang diberikan sudah berhenti pada nabi dan rasul. Tidak ada wahyu baru lagi. Allah berbicara kepada nabi dan rasul dan itu final. Tidak perlu ada yang baru. Itu telah diberikan satu kali untuk seterusnya. Dia punya efek untuk selama-lamanya. Efeknya sampai selama-lamanya, tetapi tindakan pewahyuan sudah berhenti di sana. Maka kesaksian-kesaksian bahwa Allah berbicara bertentangan dengan Yudas ayat yang ketiga. Dan yang terakhir, klaim mereka adalah kesaksian tunggal. Tidak ada saksi lain. Ini berbeda dengan kesaksian-kesaksian Alkitab. Kesaksian kitab suci, kesaksian nabi, kesaksian rasul. Tidak pernah ada kesaksian tunggal. Saudara, belum lagi kita bicara mengenai ajaran-ajaran yang muncul setelah itu yang juga berkontradiksi dengan kitab suci. Minggu depan saudara dan saya akan lihat ini di dalam apa yang saya sebut sebagai nubuat palsu. Saudara, saya mesti ingatkan satu hal yang juga diingatkan oleh pendeta Esra Soru. Dia mengatakan bahwa klaim-klaim seperti ini tidak berasal dari Allah. Itu tidak otomatis ini berasal dari setan. Waktu orang berkata saya berbicara atas nama Tuhan dan tidak terjadi, itu sudah pasti bukan dari Tuhan. Tetapi ada kemungkinan yang lain. Ini dari setan.
Tapi bukan cuma dua ini, Tuhan atau setan saja. Tetapi ada kemungkinan yang ketiga, dia melakukan kesalahan. Dia pikir Tuhan berbicara kepada dia, padahal Tuhan tidak berbicara kepada dia. Atau tidak berasal dari Tuhan, tidak berasal dari setan, tetapi memang dia melakukan penipuan. Oleh karena itu, maka semua kita yang mendengar hal ini perlu mempertimbangkan secara kritis. Dan jika Anda adalah hamba Tuhan, seharusnya yang terjadi adalah pertobatan. Mari kita berdoa.